Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rizky Fibiola, NIM 19032116 dari kelas Biokimia D. Di sini akan menjelaskan secara konsep biokimia tentang pencernaan protein berdasarkan textbook yang sudah disediakan. Nah, seperti gambar yang dipaparkan, bahwa saat makanan masuk ke dalam lambung, maka pencernaan dalam lambung itu melalui perangsangan sekresi getah lambung, yaitu rangsangan susunan saraf bila melihat, merasakan, mencium makanan. Gastric phase ini, bila adanya makanan dalam lambung oleh hormon gastrin, zat-zat luar tubuh yang merangsang getah lambung pada sel kelenjar dalam lambung pada satu baris sel, yaitu pepsin dan HCl. Komposisi getah lambung pada kondisi normal berwarna jernih, kekuningan, dengan asam 0,2 hingga 0,5 HCl. Mengandung 99% air, 1% zat padat organik, yaitu HCl, NaCl, KCl, CaMG fosfat. Organik yaitu mucin, pepsin, lipase, renin. Pembentukan HCl dikeluarkan oleh parietal dalam lambung. Dalam lambung, kerja enzim amilase sudah dihentikan dengan adanya HCl. Dengan pH 1, amilase liur tidak bekerja lagi. Dan sedikit saya tambahkan, ini merupakan gambar dari mekanisme pembentukan HCl. Dapat kita lihat bahwasannya tugas HCl itu adalah untuk mengaktifkan pepsinogen oleh pepsin. Denaturasi protein dalam hal ini yaitu protein mudah dihidrolisis dan dicerna. HCl itu membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan karena bersifat asam. Mucin bergabung dan konjugated dengan protein, sifat tidak dicerna oleh pepsin. Hasil hidrolisis menghasilkan asam sulfat, asam asetat, glukosamin, dan glukuronat. HCl itu berfungsi melindungi sel mukosa lambung dari keaktifan pepsin. Pepsin dapat menyebabkan kerusakan sel-sel mukosa lambung. HCl mengurangi kelarutan dari asam kuat HCl. Enzim pencernaan dalam lambung antara lain yaitu pepsin, renin, dan lipase. SIM atau kimus merupakan bahan makanan dari lambung, konsistensi padat, dan asam di usus bertahap sedikit demi sedikit yang dinetralkan oleh getah pankreas dan empedu alkalis. Rangsangan pada sekresi getah pankreas. Hormon sekretin akan dihasilkan oleh duodenum dan jejunum akibat rangsang HCl, fat, protein, karbohidrat, dan SIM. Pengangkutan melalui darah, pankreas, hati, kantung empedu, dan usus halus. Nah, komponen aktif sekretin akan merangsang sekresi getah pankreas. Sedikit mengandung enzim menjadi polipeptida dengan 27 asam amino. Pankroenzim akan merangsang sekresi kelenjar pankreas terdapat banyak enzim yaitu berwarna pekat. Hepatokinin akan merangsang sekresi getah empedu dari hati. Kolisitokinin akan merangsang kontraksi dan pengosongan kantong empedu. Enterosinin dapat merangsang sekresi getah usus halus atau succus entericus. Proses sekresi getah usus halus dalam lambung makanan bercampur sempurna, massa homogen dan halus, asam atau kimus dan keluar sedikit ke dalam usus 12 jari, sehingga makanan bercampur dengan empedu dan enzim pankreas yang alkalis serta pH meningkat. Hasilkan kelenjar Brunner dan Lieberkühn terdiri atas mucin dan enzim. Enzim pencernaan dalam usus halus antara lain proteolitik, sakaridase atau oligosakaridase spesifik, fosfatase, polinukleotidase, nukleosidase, dan fosfopilase. Proteolitik meliputi aminopeptidase atau eksopeptidase enzim pada ikatan peptida dengan asam amino terminal. Sakaridase atau oligosakaridase spesifik itu L-glukasidase atau maltosa menghidrolisis maltosa menjadi 2-glukosa. Isomaltase yang menghidrolisis isomaltosa menjadi 2-glukosa. Kemudian laktase menghidrolisis laktosa menjadi glikogen dan galaktosa. Sukrase yang menghidrolisis sukrosa dengan glukosa dan fruktosa.
Fosfatase melepas fosfat dan fosfat organik tertentu, yaitu heksosa fosfat, gliserol fosfat, dan nukleotida yang berasal dari makanan dan asam nukleat. Polinukleotidase atau DNA AC akan memecah asam nukleat, yaitu polinukleotida, menjadi monokleotida, nukleotida menjadi nukleosida dan fosfat. Nukleosida menjadi basa purin atau pirimidin dan gula pentosa. Nukleosidase merubah purin nukleosidase basa purin menjadi adenin dan guanin. Pirimidin nukleosidase dirubah menjadi basa pirimidin. Selanjutnya menjadi sitosin dan urasil atau timin. Fosfolipase menghidrolisis fosfolipid menjadi gluserol, asam lemak, asam fosfat, dan kolin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.